Rasul kan bagaimana beliau memperbaiki umat. Kalau kita mah cuma bagaimana kita memperbaiki diri saja, kita ringan. Bagaimana kita memperbaiki diri, para Rasul memperbaiki umat. Dan tentu kalau memperbaiki diri dengan memperbaiki umat itu kualitasnya berbeda. Kalau memperbaiki diri nanti endingnya adalah kita jadi orang soleh. Kalau memperbaiki umat ininya dia jadi orang muslih. Nah, tingkatan muslihun dengan solihun itu ya jauh berbeda. Nah, dakwah paling mental yang paling dikuatkan adalah sabar dan tawakal. Sini. Sabar dan tawakal. Pasti tantangannya udah luar biasa. Pasti itu suatu kepastian. Dengan segala tantangan dari musuh-musuh, orang yang tidak menginginkan akan perubahan yang dibawa oleh para rasul itu sendiri. Nah, kalau udah sampai puncak, para rasul itu apa? Wa'alallah falyatawakkalul mu'minun. Mereka menyuruh umatnya untuk melakukan tawakal kepada Allah. Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Soleh, udah puncaknya sehabis dakwanya udah puncak itu udah kalian itu tawakal saja ke Allah. Nah, para rasul sendiri wa lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma hadaitumuna. Ya, kita para rasul kami tidak punya alasan untuk kita tidak bertawakal kepada Allah. Tidak ada alasannya sama sekali. Namanya kita hidup tidak tawakal itu. Sebab apa? Allah telah memegang segala urusan, dipegangnya oleh Allah. Nah, segala urusan yang dipegang oleh Allah, kok kita berpegangan kepada selain Allah, ya itu suatu kesalahan besar. Wa na'lamu anna al-umura kullaha biyadihi. Dan kita mengetahui bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah. Jadi saya tidak ada alasan untuk tidak tawakal kepada Allah. Dan Allah pun telah menunjukkan kepada kami jalan-jalannya, subulana walanasbironna ala ma hadaitumuna. Dan kita akan mensabari atas apa-apa yang kalian berikan sakit pada kami semua. Wallahu fatawakkalul mu'minun. Atas kata kalian mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah bertawakallah orang-orang yang tawakal. Itu dari ini pertama Rasul kalau kita dilihat dari ayat ini, pertama Rasul itu melakukan tawakal. Sehabis tawakal beliau lakukan, maka baru orang mukmin menyuruh orang lain melakukan tawakal. Kita tidak pantas. Ayo tawakal sendiri tidak pernah tawakal. Itu tidak pernah tawakal. Bahkan kadang-kadang tidak ngerti mana tawakal itu sendiri. Ya kan repot. Jadi ini Rasul memperingatkan kita untuk tawakal, dan itu pun sehabis beliau melakukan tawakal. Ini. Jadi wadhalika yadullu, kalau kita lihat bahasa seperti itu, wa malana Allah natawakkal 'alallah, terus wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun. Sehabis para rasul itu tawakal, baru menyuruh orang tawakal. Itu menunjukkan ya dulu annal amiro bil khair la yu'athir illa badal ityan bih, bahwa sesungguhnya penyeru itu penyuruh kebaikan tidak akan berpengaruh maksimal sehabis dia melakukan apa yang dia seru itu, yang dia suruh itu. Makanya ayo sholat, ya sehabis dia melakukan rajin sholat. Nah, juga dari ayat ini
bahwa fa'innal insan imma ayyakuna naqison au kamilan. Manusia itu kalau secara global ya, secara global aja semuanya itu. Manusia itu ada kalanya nakis, ada kalanya kamil. Itu manusia itu. Nanti kita posisinya di mana, pasti kita akan memahami lah. Oh, kita posisinya di ini. Manusia itu ada kalanya nakis, ada kalanya kamil. Panakis imma ayyakuna nakison ghairu sa'in fi tangkisi khali ghairi fa huwa dhal. Wa imma ayyakuna sa'ina fi dzalika fa huwa mudil. Lah orang yang nakis, orang yang tidak beriman, taruhlah di sini. Orang yang tidak dalam kebenaran, itu ada kalanya dia itu tidak mengajak orang lain, ada kalanya dia mengajak orang lain. Orang itu ada kalanya nakis, ada kalanya kamil. Yang nakis itu seperti dia dalam kesesatan pemikiran, kesesatan kesalahan dalam tindakan atau apa. Ada kalanya dia mengajak orang lain, ada kalanya tidak. Kalau dia tidak mengajak orang lain berarti dia namanya zol, orang yang sesat. Kalau dia sampai mengajak orang lain namanya mudil, jol mudil, gitu. Orang nakis itu. Iya, sesat menyesatkan. Iya. Ada kalanya dia tidak dua-duanya, berarti dia namanya kamil. Wa imma kalian wasfain. Lah, kalau orang yang tidak keduanya, tidak sesat, tidak menyesatkan, namanya muhtad. Orang yang mendapatkan petunjuk. Itu kamil itu adalah al-muhtad, orang yang mendapatkan petunjuk. Yang nakis itu orang yang tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah. La kamil imma yakuna ghairu qadirin ala takmil ghair fa huwa wali wa imma qadir ala dzaka fa huwa nabi. La orang yang telah mendapat petunjuk ada kalanya dia mampu mengajak orang lain, ada kalanya dia tidak mampu. Kalau yang tidak mampu namanya wali. Kalau yang mampu mengajak orang lain namanya nabi. Ifal wali huwa ala insan al kamil. Jadi wali itu adalah insan kamil. Tapi kalau nabi insan kamil mukamil. Insan yang sempurna juga mampu menyempurnakan orang lain. Itu pokoknya kita posisinya di mana ada semua itu di sana. Amil lebih itu mah. Amil zakat fitrah. Jadi ada kalanya nakis, kamil, nakis ada kalanya dol, ada kalanya dol mudil. Kamil ada itu muhtad. Muhtad ada kalanya dia kamil, ada kalanya dia kamil mukamil gitu. Dan untuk kita, umpamanya kita pengen jadi seperti kamil mukamil atau jadi kamil, itu tetap dua. Tawakal, kuncinya tawakal dan sabar itu tuh. Tawakal, sabar. Cuma gitu tuh. Kalau jadi kamil, tawakal, sabarnya pasti di bawah tawakal, kamil, mukamil. Gitu, pasti. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir mengatakan kepada rasul-rasul, anukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina. Sungguh saya akan keluarkan kalian dari bumi kami, dari negara kami, dari tanah air kami, atau la ta'uduna, atau kalian kembalikan kepada agama kami. Nah, ini kalau udah sampai puncak seperti itu, Allah fa'auha ilaihim rabbuhum la nuhlikan nadzalimin. Allah memberi wahyu kepada para rasul, sungguh saya akan hancurkan orang-orang yang zalim. Itu kalau kita udah tawakal saja ke Allah, sabar saja, Allah itu akan menangani semuanya. Sebenarnya Allah akan menangani. Sebenarnya nggak usah minta lagi, sebenarnya nggak usah minta lagi, kita itu Allah akan ditangani. Fa'auha ilaihim rabbuhum la nuhlikan yang penting kita perintahnya jalankan, larangannya tinggalkan, jauhi. Udah. Habis itu apa? Semua apapun yang terjadi itu Allah yang akan menangani. Sebab wa'auha ilaihim rabbuhum la nuhlikan dzalimin. Deleng baik.
walanuskinanna wa nuskalakin al-ardha min ba'di khafihim min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan Syabi kalau dihancurkan orang-orang dolim, maka tempat-tempat orang dolim sudah meninggal itu tentu akan ditempati oleh orang-orang yang soleh. Raja Fir'aun mati, ya udah, semua segala-galanya itu ditempati oleh orang Bani Israil. Semuanya seperti itu. Akan berbalik. Pokoknya setiap cobaan itu pasti ada puncak. Dan udah pun kalau udah tidak ada sesuatu cobaan itu tanpa puncak. Dan yang mendapatkan seperti itu apa? Pertolongan, dan dia akan mewarisi bumi. Liman khofa maqami wa khofa wa'id. Bagi orang yang takut akan kedudukanku dan takut akan ancamanku. Berarti kalau dilihat, kalau kita bahasanya khofa maqami wa khofa, berarti khofa yang di atas dengan yang di bawah berbeda pasti gitu. Takut kepada Allah dengan takut neraka, ancaman itu berbeda. Ya dalam prakteknya juga berbeda. Takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah itu apa prakteknya? Kita justru mendekati. Kalau takut kepada ancamannya, kita menjauhi, lari, menjauhi. Sama-sama lari gitu tuh. Kita takut makomi, takut makom rabbuk, takut akan makom Allah, takut janji ancaman Allah. Kalau sama-sama lari itu, takut itu kan actionnya takut dan lari ya. Lah, cuma kalau takut kepada Allah lari menuju Allah gitu. Lari mendekati. Oh iya, lari menuju Allah, mendekati. Tapi kalau takut dari ancamannya, lari menjauh. Bagaimana supaya jauh? Makanya walaupun sama-sama khofa, takut itu berbeda. Walaupun ketakutan itu biasanya lari, tapi larinya ada kalanya mendekati, ada kalanya menjauh. Dan ini wa khofa wa'id. Dan takut akan ancaman Allah. Lah, takut akan ancaman Allah. Bagaimana itunya? Dengan kita tidak melakukan hal-hal yang diingini oleh nafsu. Kan ada itu kan. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya Kalau kita menuruti nafsu berarti kita tidak takut sama wa'id Allah. Menuruti nafsu berarti tidak takut sama wa'id Allah itu. Jadi masalah khofa wa'id itu hubungannya dengan nafsu. Tapi kalau khofa maqob itu hubungannya dengan keimanan. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan ya, kalau sejarah para rasul itu Nabi Musa minta supaya dihancurkan Raja Fir'aun, Nabi Lut, Nabi apa ya, pasti dikabul. Nabi Nuh umpamanya tidak minta pun, ya Allah udah janjinya seperti itu. Fa'auha ilaihim lanuhlikanna dzalimin. Lah minta lagi, dan permintaan para rasul itu sehabis meyakini bahwa apa yang dia ajak dan orang mukmin udah tidak ada yang tidak akan beriman lagi satupun, baru minta kepada Allah. Jadi ada itunya lah. Mi waraihim adzabu jahannam. Mi waraihim jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarrahu wa la yakadu yusihu yatihil maut min kulli makan wa huwa bimayyit wa mi waraihim adzabun ghalid. Nah, ini adalah gambarannya. Gambaran akan siksa neraka gitu. Gambaran akan siksa neraka. Siksa neraka di sini gambarannya itu apa? Mereka akan dikasih minuman mima'in sadid. Itu tuh air yang mengalir dari dalam ahli neraka yang tercampur dengan nanah dan darah. Ada yang tercampur dengan yang keluar, ada lagi tafsirannya dari kemaluan orang zina gitu. Keluarnya itu, minumannya itu, lalu diteguk, dan diteguknya juga baru nyampe di muka udah terkelupas, dan namanya itu tuh yang namanya kulit muka sudah terkelupas.
baru masuk di tenggorokan udah hancur semua yang ada di dalam, belum juga ditelan gitu tuh. Belum juga ditelan, baru nyampe tenggorokan gitu tuh udah hancur semua usus-ususnya apanya. Dan dia merasakan kematian. Sebenarnya mereka tidak mati. Itu gambar. Yang namanya jalan kematian itu lebih daripada 70 jalan kematian itu. Lah sewaktu minum itu jalannya kematian itu terasa semua. Kita kemampuan menjalani kematian itu satu lewatnya. Kalau di dunia tuh orang mati lewatnya salah satu jalan kematian. Sebenarnya ada 70 jalan kematian. Lah sewaktu minum itu jalan 70 kematian tuh dirasakan semua. Dirasakan semua sekaligus. Nikmat. Wa yatihil maut asbabuhu al-maqdiyalhu min anwa'il adab. Ya kalau mati di dunia mah cuma satu jalan. Tapi waktu disiksa itu jalan kematian 70 dijadikan satu sisanya. Tapi tidak mati wa huwa bimayyit. Wa huwa bimayyit. Tidak mati. Wa mi wara'i jahannam wa mi wara'i adzabun ghalib. Itu tuh siksaan sebenarnya belum seberapa gitu tuh. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi, yang lebih kuat lagi dari sisaan itu. Makanya ada bahasa seperti ini. Kita hidup di dunia umpamanya 1000 tahun. Tidak pernah merasakan senang sedetik pun. Tidak pernah merasakan nikmat. Susah terus 1000 tahun itu. Andekan gitu, tak andekan. Ya sakit-sakitan tidak pernah sehat. Lapar terus tidak pernah kenyang. Kere terus tidak pernah punya uang duit. Umpamanya selama 1000 tahun gitu. Itu kira-kira digambarkan kesengsaraan seberapa. Itu kalau diukur dengan siksa neraka 1 hari saja, itu tidak ada seberapanya gitu. Tidak ada seberapanya sengsaranya kita di dunia itu. Diukur dengan siksa neraka 1 hari saja. Itu tidak ada seberapanya betulnya. Tidak ada sehitam kukunya, tidak ada. Walaupun sengsaranya, apalagi kita kan di hidup bisa ketawa walaupun juga bisa apa terus, tenang lah, makanya tenang. Yang penting kita di akhirat selamat dari siksa. Udah kalau selamat dari siksa mah sengsara apapun ya nggak masalah di sini. Tidak ada sehitam kukunya. Sengsara apapun bentuknya gitu. Iya. Itu kata ulama, itu tuh bukan kata saya, ada makalah seperti itu. Ya itu ya dengan sabar aja, di sini mah sabar. Nanti di sana mah udah. Di sini kesabaran mah dengan cobaannya tidak seberapa gitu. Walaupun kamu hidup 1000 tahun tidak pernah merasakan kenikmatan sehat, kenikmatan punya uang banyak, kenikmatan apalagi tidur nyenyak, kenikmatan apa udah 1000 tahun terus dibandingkan dengan sengsara di sana 1 hari mau udah tidak ada apa-apanya. Matalul ladina kafaru bi rabbihim amaluhum karena dinistaddat birrih fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Lah perumpamannya orang-orang kafir, yaitu melakukan amal-amal soleh, melakukan sedekah, silaturahim, sosialnya baiklah, tetangga-tetangga apa gitu tuh. Itu apa, mereka itu seperti debu yang ditaburkan di hari yang sangat sangat kering kemarau. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali apa yang dia amalkan di dunia itu. Ala syai' sedikit pun tidak ada. Dan itu justru merupakan adalah ad-dhalalul ba'id. Karena mereka juga orang yang melakukan kebaikan di dunia bagi orang kafir itu karena memang udah dibalas di dunia. Jadi apapun kebaikannya sebatas dunia gitu. Tapi kalau orang mukmin ya udah gitu, kebaikan itu sampai dibawa ke akhirat. Apa kuncinya adalah iman, kuncinya segalanya itu iman. Adalah khofa maqama rabbi gitu tuh kuncinya tuh. Amal itu jadi ada nilainya itu kalau khofa maqama rabbi.
Kalau amal baik tidak ada khofa maqam rabbi, ya udah tidak artinya bagaimanapun kebaikannya. Dan memang karena itu dibalasnya itu di dunia ini, maka dia meninggal dengan tidak mendapatkan apa-apa. Ya salah satunya umpamanya amalnya baiknya segunung, umpamanya ada orang kafir, itu ya dengan mati yang dengan mati kalau bahasa itunya dengan tenang matinya. Sakaratul maut tidak ada sakaratul mautnya. Itu udah salah satu balasan orang kafir. Mestinya sakaratul maut itu berat karena amalnya baik, udah tidak mengalami sakaratul maut, langsung meninggal saja orang kafir. Tapi udah habis amal baiknya itu. Terakhir itu sakaratul maut itu. Jadi wajar. Dan itu merupakan dolalul wa'id, kesesatan yang sangat jauh. Sesat kan ada kan sesat baru sedikit, ada yang sangat jauh sekali. Kalau udah kafir itu adalah kesesatan al-ba'id itu, dolalul wa'id. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal ardi bil haqq yasha yudhibkum wa yati bil khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Apakah kalian itu tidak melihat bahwa Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi? Semuanya itu diciptakan bil haqq, bukan main-main. Diciptakan itu adalah mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Itu jangan sampai kita melakukan semuanya itu tanpa ada keilmuan. Iyasya yudhibkum. Kalau Allah menghendaki kalian tidak nurut, Allah menghendaki ya kalian dilenyapkan juga ya, enggak masalah. Ganti lagi orang yang tidak seperti kalian yang nurut. Sangat mudah. Kalian tidak nurut, enggak apa-apa. Sudah, saya lenyapkan kalian, diganti dengan orang yang nanti akan nurut. Ya, apa? Dan bagi Allah itu melakukan seperti itu walaisa bi aziz, bukan sesuatu yang repot, yang rumit, yang yang sulit, sangat mudah sekali gitu. Kalau kalian nggak mau nurut gitu. Wallahu alam. Enggak.